saya punya harapan Indonesia bisa jadi salah satu pemain terkuat, pemain utama di Asia. Kita yang punya potensi untuk itu. Lahan kita besar. Singapura nggak punya lahan. Malaysia lahan sedikit, cheesemakernya cuma satu. Itu pun orang Indonesia. Filipina baru mau mulai. Itu pun baru start di mozzarella. Itu pun requestnya ke kita. Pesaing kita di Asia, saya bilang hanya Jepang sama Korea Selatan, Pak. Di kolamnya specialty product kita yang jadi hiu. SDM kita ada. Tinggal goodwill-nya. Mau nggak kita nggak tergantung sama orang lain, bangun di dalam negeri. Jawa Timur kita tahu suplai susu paling besar ya. Iya betul. 75% peternak di Jawa Timur sekarang umurnya udah di atas 50 tahun, Pak. Kalkulasi saya kalau ini dibiarkan 4 tahun lagi kita kehabisan peternak. Kalau kita kehabisan peternak di Jawa Timur lebih dari 80% berarti kita akan impor lagi. Diatur orang lagi, nggak kesel apa? Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Masih bersama saya Nisa Irtami tentunya di Foodcast, For Bill Food Podcast, Building for the Future Now. Dan sekarang di edisi Foodcast kali ini ada tamu yang luar biasa dan istimewa. Ada Mas Jimmy dari Mazzarat Artisan Cheese ya. Oke, selamat sore. Ya oke, kita nggak nyebut sama sore karena kita nggak tahu ini. Sore siang malam. Hari ini apa kabar deh pokoknya Mas Jimmy? Baik. Alhamdulillah. Nah nanti kita akan ngobrol ya. Mungkin ini buat teman-teman yang mungkin ya pasti tahu ya cheese, keju gitu. Tapi kemudian mendengar istilah artisan cheese. Nah kayak gitu kita sambil ngulik langsung nih sama Mas Jimmy nih. Jadi Mas Jimmy sebetulnya Mazzarat itu apa dan kenapa disebutnya sebagai artisan cheese? Mazzarat sendiri secara bisnis kami produsen, Mbak, cuma tukang keju. Oke. Kami tukang bikin keju, pengrajin lah. Kami memilih area pengrajin karena ada area satunya lagi area pabrikasi. Oke. Mungkin perbedaannya ada di dua itu. Jadi lebih pengrajin ya, makanya dia memang buatan kejunya adalah homemade ya di sini. Atau gimana sebetulnya perbedaan antara artisan dan keju yang pabrikan kayak gitu? Oke. Secara umum artisan persyaratan biasanya cuma dua. Satu small batch. Oke. Yang kedua handmade. Small batch dan handmade. Handmade artinya manual. Secara bisnisnya antara artisan dengan mungkin sisi yang lain kita sebut saja industrial ya. Industrial berbasis pada produk komoditi. Artisan berbasis kepada produk specialty. Oke. Industrial berbicara tentang volume. Artisan berbicara tentang value. Oke. Mungkin secara simpelnya, bodonnya, perbedaan yang signifikan antara penikmat kopi kapal something itu yang 18.000 per kilo dengan penikmat single origin Toraja yang 210.000 per kilo. Perbedaan ada di harga, tapi juga ada di value. Oke. Sesimpel itu. Oke. Iya, karena sebetulnya istilah artisan ini ya, dia kan muncul tidak hanya di dunia makanan ya. Mungkin kalau saya pernah mendengar dunia makanan banyak ya, tidak hanya artisan cheese, dia ada artisan gelato, bahkan artisan coklat juga misalnya, dan bahkan di dunia seni rupa pun kita juga mengenal istilah artisan ini kan. Nah, apa kemudian di sini ada hubungannya akhirnya dengan sebuah seni untuk mengolah keju itu sendiri? Di artisan food itu kecenderungannya lebih berbicara tentang produk-produk fermented, Mbak. Oke. Fermentasi, produk yang difermentasi. Betul tadi Mbak Anissa sampaikan, ada cheese, ada wine, ada pickles, ada charcuterie, ini
daging, lalu ada kombucha untuk beverage-nya, ada else. Nah, tapi mostly kecenderungannya adalah ke produk fermented. Karena produk fermented berbicara tentang makhluk hidup. Oke. Jadi artisan lebih ke mengarahkan, artisan food ya, itu lebih mengarahkan, seni mengarahkan terciptanya sebuah produk yang berbasis kepada bahan alami yang melibatkan bakteri atau starter culture fermentasi. Oke. Seninya mungkin di situ kalau bisa dibilang seni. Oke. Tapi khusus di keju, aku nih jelek banget seni, Mbak. Feelingku parah. Aku lebih cenderung ke logika. Oke. Untungnya area cheese itu 95% science. Oke. Area yang melibatkan seni itu 100% ditangani istriku. Oke, 100% di tangan istri. Jadi di sini berpartner ya. Kalau Mas Jimmy sainsnya seni dengan istrinya Mas Jimmy ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan sempat kita sebelum mulai sesi ini kita ada sedikit obrolan ya bahwa ini mungkin bisa diceritakan lebih lanjut tuh. Awalnya kan berawal dari hobi terus kejebak tadi. Nah, itu gimana tuh hobi terus kejebak? Saya bilang hobi awal saya sendiri berasal dari satu dari 3 daerah di Indonesia yang memiliki keju aslinya sendiri, Mbak. Oke. Seperti mungkin diketahui Prancis punya 440 jenis keju lebih. Italia punya 130-an. Indonesia punya 3. Indonesia punya 3 ya. Satu Dalini Horbo. Oke. Dalini Horbo di Sumatera Utara. Lalu Danke di Danke di Sulawesi Sulawesi Selatan, ya, iya. di Enrekang, dan Dadih di Sumatera Barat. Oh iya, Dadih, saya yang pernah nyoba Dadih aja, yang lainnya belum. Itu tempat asal garis keturunan saya Oke. dari Sumatera Barat. Nah, jadi kebudayaan mengkonsumsi produk susu dan olahan susu itu dikenalkan ke kami sejak kecil. Lalu kemudian saya basic IT, Mbak. Basic IT, dan ada sebagian keluarga saya ada di Kanada. Dari situ basic cheese making saya. Start sebagai hobi ya, tapi. Oke, awalnya start sebagai hobi sebagai ya. hobi. Oke. Kemudian berjalan waktu, saya punya kebutuhan untuk mensuplai produk fermentasi, terutama keju untuk anak saya yang baru lahir saat itu. Karena kebetulan berkebutuhan khusus. Oke. Bocor jantung, Mbak. Oh, Bocor oke. jantung. Jadi makanannya harus kami jaga sekali. Nah, selama sekitar 6 tahun 7 tahun itu kami membuat keju untuk konsumsi si kecil ini. Setelah itu suatu ketika ada rekan kami, chef pastry Prancis, datang itu nanya, "Bang, lagi bikin apa?" "Lagi bikin keju." "Boleh tak bawa nggak?" "Tak, kasih ke temanku." "Ya udah Gi, bawa." Dibawa. Chef pastry Prancis. Ya. Oke. Rupanya dibawa ke salah satu host dari 3 dibawa ke hostnya salah satu dari 3 pasar organik utama di Jogja, Mbak. Oke. Namanya Pasar Organik Kamisan. Kamisan ya. Oh iya ya, saya tahu ya. Dibawa ke Mbak Janti, hostnya. 2 hari kemudian kalau saya nggak salah kita ditelepon, "Mas mau nggak jualan di sini?" Buka lapak gitu, Pak Oke. kecil. Oh oke. Pikir lucu juga ya kali ya, jualan di pasar organik. Istri waktu itu masih di perusahaan retail nasional. Saya sendiri di perusahaan IT. Mulai start itu kok happy ya, menyenangkan, ketemu dengan orang, lihat appreciate orang, lalu kita menghadirkan produk yang menurut kita baik, jelas asal-usul bahan bakunya, jelas cara pemrosesannya, orang impress, lalu kita bisa interaksi dengan orang. Keterusan tahu-tahu saya umur 40, Mbak. Oke. Orang tua saya itu cuma berapa bulan ya? 6 bulan kemudian saya tahu umur 40, dan saya ingat orang tua saya nyampein, "Yuk boleh pindah-pindah bisnis apapun. Kalau bosan pindah. Tapi kalau sudah di umur 40 Harus menetap. menetap di situ." Oke.
Itu yang saya sebut kejebak, Mbak. Jadi akhirnya mau nggak mau yang awalnya dari IT justru oke saya sudah 40 nih karena wangsit dari orang tua Semacam menjebak saya itu. harus kayak gitu. Oke berarti ya harus menekuni cheese ini aja. Dan Fokus di situ. lucunya syukur alhamdulillah bahwa memang passion kami berdua ada di situ ternyata. Oke, Passion akhirnya kami. justru menemukan passion berdua ya di situ ya. Dengan lebih dan kurangnya kami paham bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kami sukai, kami harus bersabar terhadap sesuatu yang kami benci. Ada bencinya. Cuci piring, Mbak, cuci peralatan, Oh, kenapa? bengep. Semua cheesemaker seluruh dunia paham 75% Oke. dari cheese making is washing. Oke, 75% dari cheese making is washing ya. Karena apa? Dia ngilangin lemak-lemaknya gitu juga. Aduh Dan ya. peralatannya kan kecil-kecil mungkin banyak gitu ya. Kalau Bikinnya enak, giliran Cuci nyuci piring. ya yang bengepan. tapi ada jadi proses kesabaran juga ya di situ ya. Sabar sama sekali bukan saya, Mbak. Oh gitu. Jadi cheese making untuk saya semacam terapi. Jadi Oh oke. betul-betul memaksa saya untuk sabar. Terapi untuk sabar akhirnya ya. Mo. Sabar dan disiplin adalah dua hal utama yang dibutuhkan cheesemaker dimanapun. Dengan kondisi seperti apapun. Oke oke Suka nggak suka. Lebih banyak nggak sukanya mungkin di awal kalau tidak terbiasa. oke. Tapi ya itu, kalau mau mendapatkan sesuatu yang kamu sukai, kamu harus bersabar terhadap sesuatu yang kamu benci. Oke, ini menarik sekali nih. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang kamu sukai, kamu harus bersabar terlebih dahulu pada sesuatu yang kamu benci. Waduh, ini kan sangat tepat dan saya pikir ini juga sangat punya korelasi ya untuk kita memiliki sikap mental seperti ini nih, Mas, di masa pandemi. Jadi bagus banget maksudnya dari makanan, cheese, dari hobi terus akhirnya bisa menimbulkan inspirasi tadi ya tentang kesabaran dan bagaimana kita harus menghadapi sesuatu yang awalnya kita benci dulu nih tapi oke, sabar nanti akan dapat hasil yang luar biasa besar dan ini sudah terbukti ya di Mas Arat sendiri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mas, akhirnya ya tadi kan sudah sempat dikulik ya tentang ide awal pembentukan Mas Arat ini ya. Sebetulnya kemudian ada produk apa aja sih yang udah diproduksi sama Mas Arat nih terutama? Kami sendiri ada di area cheese and creamery, Mbak. Oke. Di area creamery kami memproduksi heavy cream atau double cream, kami memproduksi crème fresh, lalu buttermilk, dan Buttermilk ghee. juga, oke. Itu produk terakhir, end produknya di ghee. Kemudian untuk area cheese kami memproduksi dua jenis produk, dua kategori itu fresh cheese dan aging cheese. Oke, apa itu fresh cheese dan aging cheese? Fresh cheese itu kita bikin keju pagi, sore jadi, besok sudah bisa dikonsumsi. Oke. Sedangkan aging cheese dibikin pagi, sore jadi, dia harus melalui proses pematangan at least 60 hari. Oke, proses pematangan yang kayak gimana tuh? Di dalam suhu dan kelembapan tertentu tergantung jenis kejunya. Oke. Perbedaan yang terakhir dari fresh cheese dan aging cheese, fresh cheese expirednya tergantung dari beberapa hal kadar garam dan kadar moisture. Misalnya mozzarella 2 bulan, halloumi expirednya di 3 bulan sampai 4 bulan. Mascarpone karena lunak, moisturenya tinggi, umurnya pendek. Lebih pendek ya, makin moisture-nya makin tinggi dia makin pendek Umurnya umurnya makin ya. pendek, betul. Sebulan katakanlah. Oke. Sedangkan aging cheese dia nggak bisa dikonsumsi langsung sebelum di aging selama 60 hari. 60 hari itu memang harus 60 hari atau minimal atau bisa Minimum. lebih? Oh minimum ya. Minimum 60 hari. Tapi setelah aging 60 hari dia nggak punya expire, Mbak. Oh gitu. Gak punya expired. Berarti misalnya bikinnya sekarang gitu terus 30 tahun kemudian itu dimakan sama anak saya mungkin gitu fine ya. Kebudayaan keju mungkin kebudayaan pangan paling tua, Mbak. Oke. Lebih tua daripada wine. Oke. Teman-teman kopi jangan marah ya. Kopi itu masih muda sekali. Berapa ratus tahun yang lalu. Wine itu 2000 tahun yang lalu. Keju Keju 4000 tahun yang lalu, Mbak. sudah 4000 tahun yang Fosil lalu. keju tertua saat ini umurnya 7000 tahun ditemukan di Mesir Iya. dan propertinya masih properti keju. Oke. Balik masalah aging tadi,
misal 7.000 tahun. kita bikin blue cheese pematangan 3 bulan. Setelah 3 bulan dia bisa terus sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun lewat pun dia masih oke. Mungkin Mbak Anissa pernah dengar parmesan ya? Iya, parmesan. Parmesan itu pematangan paling cepat itu 14 bulan, Mbak. 14 bulan ya, dia 1 mulai- tahun lebih. Ya, dia mulai dijual tuh biasanya di umur 36 bulan. Oh, Start oke. mulai dijual. Jadi kami nggak bikin ya, Mbak ya. Oke. Karena itu bukan bisnis, menurut kami itu investasi itu. Investasi ya jatuhnya Bikin ya. sekarang tahun depan baru bisa dijual. Tahun depan baru bisa dipanen betul. Yang kayaknya cukup panjang ya kalau sampai 36 bulan gitu ya. Oke, nah tadi beberapa produk yang juga sudah dijelaskan nih Mas. Produk apa sih yang paling disukain sama konsumen tuh? Sampai saat ini produk yang selling penjualan tertinggi kami ada di Halumi Halumi ya. dan Ghee, Mbak. Oh malah justru Ghee-nya ya. Iya, di area keju kita Halumi, di area creamery kita di Ghee. Di Ghee-nya ya, Ghee-nya. creamery ya. Oke, Dan peminatnya hanya sudah luas ke areal mana aja? Maksudnya nggak hanya di area Jogja? Jogja kita malah sedikit, Mbak. Kita Jogja mungkin hanya kita hanya jual di toko kita, jual di aromatik di Mediterranean. Mediterania ya. Mediterranean kita jual supply ke hotel cuman Royal Ambarukmo sama Manjiwo. Oke. Nah, mostly produk kita kirim ke Bali. Oh malah justru dikirim ke Bali ya. Bali untuk food service customer kita seperti Transi Resort, Potato Head, Kudeta, Alana, Bulgari, ya, seperti itulah. Oh justru ini ya konsumennya memang A-class ya. Ya. Kami lebih pilih, sebenarnya nggak memilih itu, Mbak, Oke. memilih segmen itu, tapi kami ini kan kecil, Mbak, modal pendek. Kami bayar susu cash on deliver. Itu juga yang kami terapkan ke customer kami, cash on deliver. Cash on deliver. Nah, yang sanggup untuk cash on deliver itu ya mungkin di level hotel seperti itu. Di bawah itu sepertinya sulit finance mereka untuk menyesuaikan. Ya, ya. Even pada saat kami kirim ke Jakarta, nomor 2 setelah Bali itu Jakarta, Mbak. Even untuk supermarket seperti Grand Lucky, itu, yang sanggup pun hanya Grand Lucky yang di SCBD. Oke, nggak semua Grand Lucky ya Pak? Oke. Cash on deliver. Cash on deliver. Kami check request kami, tapi karena mereka punya term of payment di 45 hari, mereka bilang oke, untuk Maserat term of payment bisa kami pendekin jadi 2 minggu bahkan seminggu, tapi by system harus ada term of payment. Kami paham dan kami sampaikan bahwa kami paham dan tolong juga dipahami bahwa kami juga by system cash on deliver. Oke. Demikian juga berlaku untuk customer hotel kami seperti Pullman, Wyndham, Fairmont dan Kempinski. Kami berlakukan yang sama. Karena itu nanti kaitannya dengan perputaran modal usaha untuk bisnis ya. Oke, ya. Dan mereka fine dengan itu. Satu yang saya syukuri adalah kenyataan bahwa good product speak for itself. Oke, betul. Good product speak for itself. Ya. Setuju tuh Mas toh. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara ya Mas soal olahan-olahan keju yang di Mazar dan kemudian ini kan memang awalnya dari Jogja ya. Kalau Mas Jimmy sendiri membaca potensi pertumbuhan untuk usaha keju ini dari Jogja dan Indonesia tuh kira-kira gimana sih potensinya? Secara singkat saya bilang di awal ya Mbak ya, masalahnya tuh bukan di market. Oke. Masalahnya ada di rantai pasok. Oh justru di rantai Di pasok supply ya? chain. Oke, gimana ada kendala apa sebetulnya di supply chain? 80% produk dairy kita import, Mbak. Oke. 80% produk dairy kita import. Sedangkan alhamdulillah sekarang sudah mulai start untuk memproduksi di dalam negeri. Tapi kondisi raw material kita baik dari sisi volume, dari sisi quality itu sama sekali nggak imbang. Demand-nya jauh melampaui supply chain. Oke. Saya saat ini kami start di awal berproduksi 20 liter per batch. Oke. 2 hari 3 hari sekali produksinya. Sekali. Oke. Hari ini kami berproduksi 500 liter pagi, 500 liter sore, setiap hari minus hari Minggu.
kami dikali 10 misalnya, itu belum mencukupi untuk seperempat kebutuhan Bali only. Oke. Padahal kita punya cita-cita untuk jadi salah satu yang saya punya harapan Indonesia bisa jadi salah satu pemain terkuat, pemain utama di Asia. Lebih dari Asia bullshit, kurang dari Asia juga enggak. Kita yang punya potensi untuk itu. Lahan kita besar. Ya, Singapura nggak punya lahan. ya betul. Malaysia lahan sedikit, cheesemakernya cuma satu. Itu pun orang Indonesia. Orang Indonesia ya. Filipina baru mau mulai. Oke. Itu pun baru start di mozzarella. Itu pun requestnya ke kita. Oke. Pesaing kita di Asia, saya bilang hanya Jepang sama Korea Selatan, Mbak. Hanya Jepang dan Korea Selatan ya. Untuk Asia ya. Di Asia untuk produk specialty, bukan komoditi. Kalau komoditi kita pesaingnya gede-gede, Mbak. Fonterra-nya New Zealand, Arla-nya Denmark. Yang itu jangankan kita. Australia, Beganya, Puranya Australia atau Frisian Flag-nya Belanda, Iya. itu kalau ketemu Fonterra-nya New Zealand atau Arla-nya Denmark, mereka mundur. Mereka lo mundur. Kita kok mau main di situ. Iya, iya. Bengep, tapi di area specialty produk, di kolamnya specialty produk kita yang jadi hiu. Oke. Kita yang punya potensi untuk itu. Oke. SDM kita ada. Teknologi insya Allah standar kita nggak ragu tentang itu. Oke. Proven. Memenuhi ya. Memenuhi proven. Cuman ya itu tadi, tinggal goodwill-nya. Mau nggak kita nggak tergantung sama orang lain, bangun di dalam negeri. Substitute import, habis itu ekspor ke Asia. Oke, wah ini menarik sekali ya. Justru seharusnya berarti Mas Jimmy membaca bahwa kita sangat memiliki potensi untuk jadi leading ya di Asia ya, khususnya di kolam specialty cheese tadi ya. Nah, kaitannya tadi kemudian dengan supply chain, nah selama ini saya juga jadi pengen tahu akhirnya bahan baku yang didapatkan Mazarat ini dipasok dari mana? Apakah memang bekerja sama dengan peternak susu setempat atau gimana gitu Mas? Atau malah punya peternakan sendiri? Enggak. Kami sudah sempat kami mencoba bikin kecil-kecilan, Mbak. Kandang kambing. Oke. Kami taruh kandang kambing karena kami pikir lucu juga nih kalau tempat produksi keju ada kambingnya. Hanya untuk show, showcase, hanya untuk display. Even hanya untuk display, ternyata kami mendapatkan kenyataan bahwa kami bukan peternak. Oh gitu. Handicap yang berbeda itu. Oke, akhirnya kandang kambing kami, sak kambingnya kami pindah ke peternakan sapi yang suplai susu ke kita. Oke. Kami ngambil susu dari peternak di daerah Cangkringan, Mbak. Oh di Cangkringan, masih wilayah Jogja ya berarti ya. Penting Sari, Tangkisan, Balong. Nah, kami mengambil dari peternak-peternak yang langsung ke peternak yang tergabung dalam koperasi sapi Merapi Sejahtera atau Samesta disingkat Samesta. Oke. Di situ kita mendapatkan suplai. Oke, dan tadi ya memang belum bisa mencukupi penuh ya sebetulnya ya tadi kalau diceritakan ya. Untuk kualitas yang memenuhi standar, Ya. volumenya masih jauh, Mbak. Oke. Jauh sekali. Dan kalau tidak segera direspon oleh petani lahan pakan yang muda, peternak sapi perah yang muda, cheesemaker yang muda, ini potensi masalah. Ambil contoh, Jawa Timur kita tahu suplai susu paling besar ya. Iya betul. 75% peternak di Jawa Timur sekarang umurnya udah di atas 50 tahun, Mbak. Oh oke, jadi yang generasi yang muda-mudanya Betul. malah justru hampir nggak ada Nggak ya. ada regenerasi. Kalkulasi saya kalau ini dibiarkan 4 tahun lagi kita kehabisan peternak. Kalau kita kehabisan peternak di Jawa Timur lebih dari 80% berarti kita akan impor lagi, diatur orang lagi, nggak kesel apa? Jadi harusnya kita bisa mandiri ya. Bukan bisa, kita wajib untuk mandiri. Betul, wajib untuk mandiri seperti itu. Dan bukan omong kosong tentang itu. Oke, Mas. Nah, mungkin yang supaya teman-teman juga mungkin harus tahu ya, untuk Mazarat sendiri bagaimana untuk produksinya sudah menerapkan secara SOP dan good manufacturing practices? Basic sertifikasi saya New Zealand dan Ovennya, Prancis, Mbak. Oke. Saya mengcapture good manufacturing practice dari 2 standarisasi dari 2 negara ini. Yang itu menghasilkan produk yang diterima oleh market. Yang market
market saya yang saya sebutin tadi itu by trust dengan kepercayaan, mereka tidak membutuhkan sertifikasi halal. Mereka tidak membutuhkan sertifikasi BPOM. Oke. Jadi untuk kami dengan volume yang kecil sekali, dengan customer yang demand-nya sedemikian kuat, kami tidak pakai sertifikasi halal atau BPOM. Oke. Tapi pada saat kemudian kami berinisiatif untuk menginisiasi Cheese and Creamery School untuk bisa mensupport lini-lini produsen-produsen keju atau koperasi-koperasi susu di Indonesia, di situ kami start. Oke lah, kita punya sertifikasi di dalam negeri. Oke. Di tahun ini kami sudah punya sertifikasi halal, Ya. kami sudah punya sertifikasi BPOM, MD, dan kami sudah punya sertifikasi HACCP, Oke. Hazard Energy Control Point, Critical Control Point untuk ekspor. Oke. Untuk ekspor ya sudah ada. 3 itu kami sudah ada. Dan alhamdulillah 3 sertifikasi ini belum sempat juga kami print di label kami, Mbak. Oke. Oke. Dan mungkin belum. Didapatkannya kapan itu sertifikasi itu? Setengah tahunan yang lalu. Oke. Setengah tahunan yang lalu kami sudah dapatkan sertifikasi tersebut, baik halal maupun BPOM. Dan belum sempat kami print di label karena customer kami juga belum teriak untuk itu. Pasti kami print lah, mubazir juga kan kalau nggak di print. Tapi alasan utama kenapa kami mengurus hal tersebut karena kami akan membuat lini edukasi Saru, Mbak. Kalau yang ngajarin sertifikasinya nggak jelas gitu kan. Tapi kalau ditanya untuk komersial, produk yang kami hasilkan, kami peruntukkan awalnya untuk keluarga kami, Mbak. Apa yang kami berikan kepada customer kami, barang yang sama dengan apa yang kami berikan kepada bayi-bayi kami. Oke. Jadi, alhamdulillah itu dipahami oleh customer kami. Jadi kalau ditanya kami natural, organik, atau GMP, by trust. Oke. Karena memang dikonsumsi untuk keluarga sendiri ya. Betul. Pada awalnya. Oke, jadi dari situ sebenarnya dikomunikasikan ke konsumen dan akhirnya engagement konsumen tuh jadi trustnya juga mereka makin meningkat gitu ya. Kuat dengan oke, ini aman kok karena mereka memproduksi itu awalnya untuk keluarga mereka sendiri. Jadi pasti kita akan dikasih produk yang sama ya. Kami beruntung kami start di pasar organik Kamisan, Mbak. Oke, jadi itu yang kemudian membawa ini lebih luas gitu ya, Mas ya. Oke, Mas. Nah, tadi kan ngomongin soal sertifikat sendiri ya yang sudah didapatkan oleh Mas Zarat. Nah, ada nggak sih kendala ketika mendapatkan sertifikat itu atau memang misalnya kalau di beberapa lini usaha yang bergerak di food beverage mereka ada kerjasama dengan dinas setempat kayak gitu. Nah, ini gimana dari Mas Zarat sendiri bagaimana? Agak lucu memang, Mbak, tentang area Cheese and Creamery. Standar SNI, standar nasional itu untuk dairy baru meliputi produk susu yang diminum. Oke. Untuk standar untuk olahan produk susu seperti keju, butter dan lain-lain nggak ada di Indonesia. Di Indonesia nggak ada. Kan produsennya juga nggak ada. Caranya seperti itulah ya. Example butter itu kita hampir 100% kita impor, nggak ada yang produksi di Indonesia. Ya kecuali kami dan mungkin ada satu lagi lah yang kecil, yang setipe dengan kami. Tapi abaikan itu, sehingga teman-teman yang duduk di regulasi, di perizinan itu mereka juga lebih cenderung untuk bekerja sama dengan kami terkait dengan sertifikasi. Karena yang paling mereka pahami adalah lebih ke standar fasilitas, bukan di proses. Jadi proses gantian, kami yang mensupport mereka untuk memberikan pemahaman tentang proses, karena proses tidak dikenali di Indonesia untuk Cheese and Creamery. Itu aja.
Oh malah justru jadi tercipta kolaborasi juga ya akhirnya ya kan jadi saling sama ngerti satu sama lain yang awalnya dia Betul. teman-teman yang duduk di regulasi oh jadi ngerti oh ini prosesnya seperti ini jadi mungkin nanti kedepannya juga membantu nih kalau ada produsen-produsen keju cheese and creamery lagi yang mulai bertumbuh apakah juga sudah mulai bertumbuh nih Mas selain Masarat sendiri nih di Sudah, Indonesia Mbak. nih Sudah mulai start bertumbuh Oke. dan itu alhamdulillah dipahami juga oleh teman-teman yang duduk di regulasi, yang kemudian ada goodwill untuk kita membuat standarisasi kita sendiri Oke. yang terjangkau oleh koperasi dan UKM. Hmm. Hmm. Yang nanti industri punya standar sendiri, kalau ada industri keju, lalu UMKM dan koperasi punya standar sendiri, seandainya itu memang ditingkatkan bersama. Ya. Mungkin yang membedakan nanti standarisasi di industrial itu berbasis investasi, peralatan dengan harga yang hore lah. Sedangkan sertifikasi di koperasi dan UMKM seharusnya berbasis kompetensi. Kalau you nggak kompeten, diedukasi. Kalau setelah diedukasi kamu nggak bisa lolos standarisasi, itu karena kamu nggak kompeten, bukan karena kamu nggak punya duit. Oke. Itu yang kita harapkan bersama, yang itu sedang proses kita untuk menyusun itu bareng-bareng, Mbak. Oke, ada berapa Mas sebetulnya kalau sudah mulai muncul sendiri ya untuk artisan cheese di Indonesia ini? Yang bisa disebut artisan yang sudah komersial, Iya. artisan cheese mungkin sekitar 5 lah, 4 atau 5. Oh ya nggak banyak ya? Ya, 4 Ya, atau 5. ya 4 atau 5 ya. Nah, kaitannya kemudian dengan strategi pemasaran nih Mas, akhirnya yang dilakukan gimana dari Masarat? Sampai saat ini kami hanya mengandalkan Instagram, Mbak. Oke. Hanya mengandalkan Instagram dari sisi pemasaran publikasi utama kami yang reguler ya. Dan di Instagram pun so far kami lebih bercerita tentang kehidupan kami, bukan jualan produk, Oke. bukan apa-apa, Mbak. Suplai kami kecil, bukan saking lakunya kami, tapi karena sedikitnya bahan baku yang bisa kami peroleh, produk yang bisa kami hasilkan. Kalau kami pemasaran umum mungkin, rakyat bunuh diri toh, Mbak. Iya, nanti permintaannya banyak, tapi karena bahan baku nggak mencukupi juga akhirnya nggak bisa memenuhi target pasar juga ya. Kami hobi bikin keju, Mbak. Oke. Bikin keju baru, Oh, oke. R&D keju baru. Pada saat jadi keju baru sesuai ekspektasi kami, tentu kami ingin membagi pengalaman ini dengan teman-teman kami yang lain. Kami publish di Instagram Oke. atau di Facebook pribadi kami. Syukur kalau orang nggak suka. Masalahnya adalah kalau orang suka. Oh gitu. Lalu mereka kontak. Setelah mereka kontak, kita sampaikan bahwa udah habis yang batch itu Pak, kami nggak ini. Dan kami mendapat nggak cuma dari teman-teman WNI, WNA pun juga banyak yang ngomong, kalau nggak niat jualan jangan dipublish. Oke. Nah, jadi kami pikir, oke, satu please everybody ya. Tapi emang nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi maksudnya menarik ya Mas. Jadi di Masarat sendiri kan mencoba untuk beragam jenis dibuat kayak gitu. Nah selama ini sebetulnya sudah ada berapa jenis yang sudah coba dibuat nih oleh Masarat nih? Kami sempat sampai 23 jenis, Mbak. Oh 23 jenis. Dan Oke. itu menyulitkan sekali. Masing-masing keju Kenapa memiliki menyulitkan? membutuhkan treatment tertentu yang berbeda-beda dengan suhu, kelembapan, airflow yang berbeda-beda. 23 too much. Kami sunat jadi 17. Oke. Lalu kami sunat lagi jadi 12 akhirnya sekarang. Oke. Dan masih mau saya cut jadi cuma 7 nanti. Kenapa? Kok Ya dipangkas terus? biar fokus, Mbak. Oke. biar fokus. Biar. Produk yang kami pangkas ini, marketnya ada. Potensi banget. Cuman kami yang nggak mampu menghandle semuanya. Jadi yang kami pangkas-pangkas inilah yang kami harapkan bisa di-develop di pabrik-pabrik lain, di lini-lini produksi yang lain, di bawah supervisi kami,
even tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Hmm. Cita-cita kami ini bisa membawa produk Indonesia untuk diperdagangkan di Asia, Mbak. Oke. Tapi apa yang mau diperdagangkan kalau produknya aja nggak ada? Oke, Mas. Nah, tadi ya berbicara soal ini ada potensinya walaupun kemudian dari 24 jadi dipangkas 17, jadi dipangkas lagi jadi 12 dan mau dipangkas lagi jadi 7 ya. Nah, sebetulnya akhirnya soal market terbesarnya produknya Masarat nih dari mana? Apakah dari masyarakat Jogja sendiri atau di luar Jogja atau malah dari ekspat-ekspat yang ada di Indonesia? Kami mendapatkan banyak perubahan selama pandemi, Mbak. Pandemi ini memang semuanya sepertinya harus berubah ya. Kemampuan untuk merespon kondisi dan merespon pasar. Sebelum pandemi, kami kirim ke, misal ambil contoh ke Bali. Ke Bali kami kirim ke distributor. Kebetulan kami punya distributor di Bali, orang Prancis, yang mendistribusikan produk kami ke hotel dan resto. Oke. Kami kirim bulky dalam jumlah banyak, 60 kilo sekali kirim, let's say. Lalu kotaknya jadi 60 kilo. Bahkan label kami nggak kami tempel, kami attach, kami lampirkan saja di produk ini. Distributor tempel sendiri. Hanya berurusan dengan sedikit orang, sedikit distributor. Nah, pada saat pandemi, apalagi 2 minggu awal, hotel dan restoran tiarap kan. Yeah. Nah, apalagi Bali paling terdampak. Iya, betul. Pada saat Bali terdampak, distributor tiarap, lucunya retail online naik, Pak. Oke. Naik enggak karu-karuan. Oke. Disyukuri banget. Dibilang dari sisi komersial lebih menguntungkan end user, ya dong. Tapi ada lebih kurangnya, Mbak. End user yang kami terbiasa menghadapi distributor, kemudian kami harus melatih diri untuk menghadapi end user yang jumlahnya banyak. Oke. Dengan karakter masing-masing, dengan membutuhkan privilege sendiri-sendiri mereka. Mereka meminta untuk itu. Yang awalnya dulu waktu sebelum pandemi kami sibuk di area, yang sibuk adalah adik-adik di area produksi. Pas pandemi, retail online end user kami naik, yang sibuk adik-adik yang di admin. Oke. Wah, Yang melayani penjualan end user ya. handling komplain, packing, label miring sedikit, customer protes. Oke. Dan bla 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 segala macam. Tapi semua ada lebih ada kurangnya. Kami bisa ngelihat lebih kurang di masing-masing, baik di wholesale maupun di retail ini. Dan kami happy dengan dua-duanya, dan dua-duanya memiliki potensi untuk berkembang terus. Oke. Nah, Mas, ini berbicara soal pola dari konsumen Masarat juga ya. Mungkin kan nggak semuanya, ini kan berarti kalau produknya Masarat kan dia jatuhnya natural cheese ya. Natural cheese. Nah, terus gimana sih ngadepin konsumen yang mereka mungkin sudah terbiasa dengan keju pabrikan yang ya rasanya tuh akan sama gitu, standar kayak gitu, terus dari A sampai Z kayak gitu, awam kayak gitu, rasanya kayak gitu terus. Sementara kan kalau ini mungkin bisa jadi karena dia juga handmade kayak gitu, rasanya mungkin kadang-kadang bisa sedikit asin, apa kadar asinnya atau gimana. Itu gimana tuh ngadepin konsumen yang kayak gitu? Ya dengan cara-cara yang Mbak Anissa pikir saya ada di sini ngapain ini sekarang? Ya ini yang bisa di-sharingkan ke teman-teman di sini. Artinya memang dari waktu ke waktu kami yang salah satu hal yang menarik untuk kami ada interaksi kami dengan customer. Dari start kami berproduksi, Mbak, komersial, itu nggak pernah berhenti yang kalau mau bisa dibilang melakukan semampu kami proses edukasi customer, edukasi market. Dari kami start di awal sampai hari ini. Benar Mbak Anissa bilang tadi, saudara-saudara kita di Indonesia lebih familiar dengan keju terang bulan ya. Kita sebut aja keju terang bulan. Proses cheese yang kami cheese maker bilang is not even a cheese,
karena lebih banyak kandungan bukan kejunya daripada kejunya. Oh, oke. Ya itu mixing lah. Nah, sedangkan keju should be 100% cheese. Nah, kami Mbak, dulu awal kami jualan di pasar organik, saya ada bikin mozzarella, yang saya bikin treccia. Treccia itu mozzarella yang dikepang. Oh iya tahu ya. Saya taruh di meja. Customer Indonesia lewat gitu, pertanyaan langsung, itu durian ya Mas ya? Aku pikir, oke. Durian. Itulah Iya. terbuka dengan pertanyaan seperti itu. Terbuka komunikasi. Yang pertama saya orang IT, saya malu jualan Mbak. Tapi karena pertanyaannya ini bukan pertanyaan masalah harga, pertanyaannya adalah masalah produk knowledge. Produknya ya. Berceritalah saya. Oke. Baru saya dapatkan kenyataan bahwa ternyata saya cerewet, Mbak. Iya, saya suka ngobrol, saya suka betul dengar suara saya sendiri ya, heran itu saya. Akhirnya dapat kenyataannya di situ ya. Oke, Iya. bercerita tentang produknya ke konsumen yang bertanya itu ya. Cerita tentang sesuatu yang kami cintai. Oke. Kemudian dia reaksinya gimana setelah akhirnya tahu? Saya pikir durian gitu. Setiap kami melakukan event atau melakukan komunikasi, di situ saya paham benar apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Oke. Apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Itu kami dapatkan kenyataan itu. Kalau kami nggak yakin produk kami bagus, kalau kami tidak mencintai produk kami, bagaimana mungkin kami bisa bercerita tentang produk kami dari hati? Iya, betul. Pada saat itu kami tidak peduli tentang barang ini mau laku atau tidak. Kami hanya bercerita tentang sesuatu yang kami sayangi dari hati. Yang nerima pun nerima dengan hati, Mbak. Dan kemudian dia bercerita ke orang lain. Yang bahkan bercerita lebih hebat daripada kami sendiri menceritakan produk kami dan kehidupan kami. Itu terjadi di misal nih chef culinary expert chef besar gitu, yang mereka betul-betul komit dengan produk makanan. Jadi mereka nggak peduli ini perusahaan baru atau perusahaan lama. Begitu produk yang mereka rasa bagus, mereka rasa di hati mereka cukup bagus, wah mereka ngomong kemana-mana Mbak. Oke, ini termasuk salah satunya ini kalau boleh saya sebut Om William Wongso juga Om ya. William Wongso, Oke. Chef Ragil, Oke. Mbak Heli, Chef Mandi, Chef Renata, ya semua teman-teman yang saya hadapi saya pahami sekali pada saat orang-orang hebat ini duduk bareng berbicara tentang makanan, itu saya paham benar tentang kata-kata food give no barrier for mankind. Oke. Nggak ada perbedaan senior dan junior. Kita duduk satu meja membicarakan hal yang kita sukai. Hal yang dicintai. Hal yang ya. kita cintai. Oke, luar biasa ini Mas Jimmy ya. Nah, kemudian Mas aku juga pengen tahu nih, akhirnya ketika ini dipasarkan itu ada kendala nggak sih? Terus apakah sebenarnya produknya Mas Harat ini sudah sempat diekspor atau ada keinginan untuk diekspor mungkin? Kami belum ekspor Mbak. Kami belum ekspor. Kami karena ada masalah logistik juga. Produk kami kan karena kami tidak memberikan sama sekali aditif, baik stabilizer, emulsi atau bahan pengawet. Jadi kendala kami ada di suhu, temperatur selama pengiriman. Kami harus menggunakan jasa pengiriman yang bisa memastikan kurang dari 24 jam produk kami tiba di pelanggan. Kecuali logistik tersebut memiliki cold chain sendiri. Jadi mobil pendingin gitu, nah itu mau 2 hari 3 hari monggo nggak ada masalah. Tapi kalau nggak punya maka 24 jam harus sampai. Itu kenapa jangkauan kami masih terbatas. Jawa, Bali lah yang bisa kami pastikan. Yang masih terjangkau selama 24 jam itu ya? Betul. Oke. Tapi ya Mbak, akhir tahun ini kami mengirimkan sampel ada request dari Dubai.
Oh, Dubai, oke. Saya mengiyakan, kirim sampel, dan saya sampaikan ke mereka, kalau nggak cocok nggak ada masalah. Masalahnya kalau cocok. Ah, malah justru masalahnya kalau cocok. Saya minta waktu bukan hanya develop produknya, Oke. tapi saya minta waktu untuk develop pabriknya. Gak ada pabrik kalau nggak ada peternakan. Gak ada peternakan kalau nggak ada lahan pakan. Jadi you bisa bayangin sendiri seperti apa klaster hulu hilir Iya, dari hulu ke hilir, yang ya. harus saya siapkan untuk itu. Except enggak tentang hal itu. Oke, kami oke. Tapi triwulan pertama tahun depan sudah harus start kirim. Waduh, kalau sudah harus start kirim, oke. Tapi harus ikut invest. Oke. Untuk menyiapkan hulu ke hilirnya Waduh, tadi ya. ya harus ikut terlibat di situ. Buyer terbaik adalah buyer yang juga investor. Oke. Ada pesaing produk lain pun dia nggak akan pindah Karena dia sudah punya investasi di situ ya. karena ini produk dia sendiri. Ya, Kan seperti itu. Oke. Itu yang saya harapkan sedikit atau banyak. Saya jawil juga teman-teman di regulasi. Ini ada marketnya. Balik lagi supply chain-nya mana? Kalau enggak ya kita akan jalan di tempat seperti ini. Iya, iya. Saya ngomong sekarang ke Mbak Anissa juga, sebenarnya kan dengan maksud saya ngomong ke 1.000 orang, dapat satu saja orang yang satu visi dengan kita, saya bersedia untuk bicara dengan 1.000 lainnya. Oke, oke. Nah, harapannya kan di sini juga bisa lebih disebarluaskan lagi ya. Betul. Siapa nanti tahu yang mendengar podcast kita juga ternyata bisa satu visi sama Mas Jimmy nanti, harapannya bisa seperti itu. Oke, Mas. Nah, ini nih mungkin juga yang bisa jadi apa ya untuk pengetahuannya teman-teman tuh. Tadi kan memang berawal dari hobi tapi juga awalnya juga karena kebutuhan keluarga ya. Nah, akhirnya modal kita berbicara soal modal pertamanya itu didapatkan dari mana sih dan untuk menjalankan usaha Mazhar Art ini? Kami modal awal dari dompet sendiri, Mbak. Oke. Alhamdulillah sampai hari ini kami dari itu. Masih dari dompet sendiri ya? Maksudnya dari yang pertama kali kami keluarkan dulu. Oke. Nah, kemudian kaitannya ini dengan usaha yang udah dilakuin nih Mas sama Mas Harat sendiri untuk menaikkan modal usaha itu gimana? Nabung, Mbak. Nabung Oke. yo, berusaha Harus nabung lah ya. Nabung lah. Ya hemat lah, ya kami menghindari Mbak, menghindari perbankan lebih karena sistem keuangan kami seperti saya bilang tadi, kenapa kami cash on deliver? Karena sistem keuangan kami sistem keuangan rumah tangga, Mbak. Oke. Sederhana rumah tangga. Sedangkan kalau kami terlibat dengan perbankan, deg-degan loh. Kami nggak paham tentang siklus, kami nggak paham tentang, kami bukan orang ekonomi, bukan orang akuntansi. Jadi kami memilih untuk tidak melibatkan perbankan. Oke. Tentang investor, kami juga memilih untuk tidak melibatkan investor karena mungkin Mbak Anissa tidak percaya bahwa kami start dengan modal 800.000, Mbak. 800.000, oke. Untuk beli satu kompor Rinnai 2 tungku, Aha. 2 panci ukuran 20 liter, yang besar kecil sedikit, jadi bisa ditumpuk, jadi double bed. Oke. Untuk beli susu 3 kali, 20 liter. Untuk produksi pertama ya. Untuk 3 kali produksi. Oke. Yang untuk beli susu di produksi yang keempat, kami harus tunggu keju dari produksi yang pertama laku. Oke. Baru kami punya duit untuk beli susu yang keempat. Produk yang keempat ya. Running seperti itu sampai hari ini. Oke, makanya memang memilih sistem keuangan rumah tangga yang memang sudah dekat ya dan paham ya maksudnya untuk pengaturannya, karena kalau misalnya tadi Mas Jimmy cerita oke kita tidak melibatkan seperti bank ataupun investor pihak ketiga lah katakanlah kan akan jadi lebih rumit juga ya untuk ditangani, atau gimana tantangannya sebetulnya? Kami terus terang sederhana tidak berpikir sampai sejauh itu, Mbak. Oke. Kami berpikir adalah dulu kami berdarah-darah sendiri. Pada saat kami sudah berkembang seperti ini, memang cukup banyak pihak yang tertarik
untuk invest. Untuk invest ya. Nah, saya memberikan pilihan untuk daripada invest ke Mazaraat, mending kita support you untuk bikin pabrik sendiri. Join kita di situ oke. Saya sebagai konsultan saja oke. Mau saya terlibat di investasinya atau di company-nya pun nggak ada masalah. Tapi khusus yang Mazaraat ini perusahaan kecil yang kami bangun dari awal sebagai perusahaan keluarga, Pak. Ini family business yang akan kami wariskan ke anak kami. Nah, kalau ditanya cepat, untuk kami Mazaraat 5 tahun ini sudah cepat sekali. Kalau bicara mau cari cepat, dengan cara kami sekarang ini kami cepat sekali, dengan sendirian. Tapi kami paham kalau kami mau main jauh, kami harus bareng-bareng, harus sama-sama. Yeah. Itu yang kami harapkan adalah bekerja bersama dengan koperasi lain, dengan teman-teman lain, dengan produser lain. Cheesemaker bikin, maka kami jadi off-takernya, kami jadi tradernya, kami jadi buyernya, atau kami jadi QC-nya, apapun. Yang penting produk itu produk Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi dari modal awal 800.000, nah sekarang perkembangannya nih udah omsetnya kira-kira sebulan menghasilkan berapa tuh? Omset untuk kami lebih dari cukup, Mbak. Omset kami lebih dari cukup. Untuk orang lain mungkin nggak seberapa ya. Tapi untuk kami karena mungkin kami hidup di Jogja dengan cara hidup yang ya standar Sederhana gini ya. lah. Ya. Untuk kami sudah cukup boros ini, Mbak. Nah, untuk orang lain mungkin gitu dan basic. Tapi untuk kami enjoy. Oke. Kami enjoy dengan ini. Ya revenue bisa dibayang kami berproduksi 100 kilo keju sehari. 100 kilo keju sehari ya. Dengan per kilonya katakanlah harga jual di 200.000 per kilo. Oke. Dan average. Oke. Jadi revenue-nya bisa ketebak lah ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Bimo. Mungkin terakhir nih, adakah yang khusus mau disampaikan nih, mungkin nanti buat teman-teman yang menonton juga di sini, misalnya bisa menginspirasi apapun, pesan terakhir yang mau disampaikan Mas Jimmy nih untuk teman-teman yang mau mulai starting usahanya di awal atau bahkan mungkin ada yang tertarik nanti di sini untuk jadi artisan cheese juga nih, ikutin jejaknya Mas Jimmy dan istri. Amin Mbak. Paling apa ya? Kalau saya flashback tentang apa yang kami lakukan dulu, mungkin yang bisa saya sharing adalah untuk produk apapun juga. Yeah. Bikin saja yang paling bagus yang you bisa jangkau. Masalahnya bukan di kalau nggak laku. Masalahnya justru kalau laku. Okay. Sanggup komit nggak? Sanggup istiqomah apa enggak? Sanggup persisten apa enggak? Kita di artisan industrial konsisten. Sedangkan artisan itu persisten. Oke. Lebih baik dari waktu ke waktu. Oke. Upayakan saja itu, rezeki sudah ada yang ngatur. Oke. Kalau you nggak bisa, nggak tahu di mana posisi rezeki itu, si rezeki itu tahu di mana posisimu. Oke. Dia yang akan cari kalau enggak. Waduh, luar biasa sekali nih Mas Jimmy ya. Terima kasih, ini sangat menginspirasi sekali. Luar biasa nih teman-teman, kita hari ini tidak hanya mengerti ya soal keju, tapi kita juga melihat sendiri bagaimana Mas Jimmy dalam mengelola usahanya keju ini juga memberikan sikap-sikap yang akhirnya menginspirasi kita semua nih, harapannya ke depan supaya tadi ya komitmen, kemudian sabar dan juga persisten ya, bekal yang harus dimiliki. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk dengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Dan series Foodcast bisa didengarkan melalui channel YouTube, juga di media sosialnya Forbil, di websitenya forbil.id dan Instagramnya di @forbil_institute. Oke, terima kasih, selamat untuk hari ini ya, untuk sharingnya ya Mas Jimmy ya. Kalau gitu saya juga undur diri juga, saya Anissa Hirtami dan sampai jumpa.